Ya, kita lanjutkan. Terus sebentar ya. Oke, jangan lupa untuk yang pertemuan kedua ini nanti saya akan screenshot. Jadi silahkan mempersiapkan diri untuk tampil di video ya, videonya dihidupkan. Pertemuan pertama nanti masih ada yang lewat-lewat ya, sekarang tidak ada alasan lagi untuk pertemuan yang kedua ini. Siang kedua ya. Silahkan ditampilkan wajahnya. Bapak, Yuk, yuk. Apa? Depi izin ya videonya nggak dinyalain. Kenapa? Soalnya Depi habis kecelakaan, Pak. Oh, memang wajahnya nggak Habis bisa dilihat? Iya, Oh Pak, ya, soalnya patah tulang hidung. oke ya, Bapak. Siapa tuh namanya? Yang siapa? Namanya siapa? Ini Dewi Lestari. Devi Lestari, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Yuk, yuk. Oke, tampilkan foto kamu Makasih ya. aja ya, tampilkan yang lain ya, biar kelihatan ya. Dewi ini udah kelihatan itu. Yuk, yang lain cepat segera tampil ya. Jangan foto ya, video ya, video. Nah, kalau foto itu mah bisa dibohongin. Sudah tinggal pergi kemana nggak tahu jelas. Ya. Baru 16 orang ya. Yang lain kepada kemana? CPA ini ada 45 orang ya. Masa separuh aja nggak ada yang ke di Zoom. Ya. Nah, ada ini ya. Sudah ini aja yang datang, yang ada 16 17 orang. Oke, saya tunggu 5 menit lagi nanti ya. Sekarang masih sebenarnya baru belum nyampe separuh. Selanjutnya kita apa namanya, lanjutkan dulu kuliahnya berarti. Ya, jangan dimatiin, nanti kita tunggu 5 menit lagi, nanti kan saya print screen. Sekarang kita sambil nunggu teman yang lain, kita lanjutkan dulu ya. Oke ya, kita lanjutkan tadi untuk mencari penyebabnya salah ya. Kemudian kita yang keempat adalah apakah tindakan mereka itu memberi kontribusi dalam timbulnya masalah. Kita bisa lihat tidak semua tindakan ya menimbulkan masalah ya, bisa saja justru malah memperbaiki masalah. Karena kita bisa identifikasi dari orang-orang yang terlibat tadi itu, yang terdekat, yang mengetahui situasi kondisinya, bisa kita identifikasi apakah dia menjadi penyebab masalah atau menjadi penyebab penyelesaian masalah. Nah, apabila persoalan-persoalan itu besar, sekarang kadang-kadang penyebabnya itu juga banyak ya, atau penyebabnya itu agak susah untuk langsung ditemukan. Nah, biasanya itu nanti dimulai mengidentifikasi gejala-gejala yang ada, ya. Nah, atau mungkin penyebabnya itu tidak bisa nampak sekaligus, berarti kita harus mulai dari potongan-potongan kecil, dari pinggir, ya.
Karena sesuatu yang kelihatan seperti saudara lihat matahari itu kan kadang-kadang munculnya sedikit demi sedikit, kan tidak langsung terbit nyata. Seringkali masalah itu seperti itu. Kita harus sabar menunggu sampai kemudian masalah itu, penyebab masalah itu muncul semuanya. Nah, ini seringkali begitu. Oleh karena itu hati-hati dalam menentukan penyebab masalah itu, karena kadang-kadang penyebab masalah itu bisa juga kondisinya seperti itu, tidak sekali muncul langsung gitu ya. Atau mungkin tidak hanya satu. Ya. Satu masalah bisa disebabkan oleh banyak sebab. Bisa juga satu sebab menimbulkan banyak masalah. Ya, itu persoalan-persoalan yang ada. Jadi ketika saudara mencari masalah, mungkin saja ada satu masalah, orang menemukan satu sisi menemukan sebab A, satu lain menemukan sebab B, itu bisa terjadi. Ya, ada satu masalah yang bisa muncul karena banyak sebab. Ya, ada satu penyakit mungkin yang bisa ditimbulkan oleh berbagai penyebab. Ya, contohnya kalau sakit jantung itu bisa saja disebabkan karena saudara memiliki darah tinggi yang sudah akut, yang sudah terus darah tinggi itu bisa juga disebabkan oleh berbagai macam hal. Ya, berarti penyebab terdekatnya itu darah tinggi, bisa saja penyebab darah tinggi itu ada juga namanya saudara banyak menderita kolesterol, bisa karena penyakit ginjal, bisa juga karena penyakit-penyakit yang lain yang membuat kemudian darah saudara itu menjadi mengental. Ya. Itu banyak seperti itu saya kira-kira. Jadi banyak masalah orang ketika mengalami masalah keuangan itu bisa juga karena bisa banyak sebab ya. Seperti itu. Jadi oleh karena itu saudara harus sabar juga kadang-kadang dalam mencari penyebab masalah itu. Kadang-kadang penyebab satu diatasi, tentunya masalah itu belum selesai kalau masih ada penyebab yang lain yang belum kita temukan. Ya, jadi seperti itu kondisinya. Jadi tidak gampang memang menyelesaikan masalah itu secara tuntas ya. Tapi upaya saudara untuk mencari penyebabnya itu paling tidak mengurangi dampak dari masalah tersebut nanti. Kalau penyebabnya semakin sedikit, otomatis dampaknya semakin kecil. Oke, jadi itu langkah dalam penemuan masalah yang merupakan penjabaran lebih lanjut daripada penemuan masalah. Sekarang kita masuk ke penentuan kriteria pemilihan alternatif. Nah, seperti yang kita jelaskan kemarin, setiap kita akan menyelesaikan masalah itu, kita harus mengidentifikasi atau berburu atau menemukan cara-cara penyelesaian masalah. Jangan sampai kita hanya ketika kita menemukan satu cara langsung kita percaya itu sebagai cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Karena seringkali di dunia ini setiap adanya masalah, satu masalah itu cara penyelesaian masalah bisa bermacam-macam. Ya. Itulah yang kemudian sering disebut sebagai alternatif pemecaan masalah. Ya. Nah, manusia itu sebetulnya upayanya untuk menyelesaikan masalah itu yang menemukan cara menyelesaikan masalah yang terbaik itu. Karena seperti kata pepatah bahwa setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Kalau nggak salah jalan agama Islam kita mengatakan begitu ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, tapi obat ini kadang-kadang tidak hanya satu, bisa banyak. Nah, obat yang mana yang cocok buat saudara? Nah, itu biasanya berbeda-beda. Obat itu kadang-kadang tidak semuanya cocok buat kita. Makanya, karena obatnya itu ada 3, A, B, C. Nah, ya, tidak semua obat itu cocok buat kita. Karena kita memiliki situasi kondisi mungkin yang bertentangan dengan indikasi obat tersebut.
maka kita harus mencari obat yang paling cocok di antara A, B, C tadi itu. Nah, itulah yang disebut dengan nanti pemilihan alternatif. Memilih dari berbagai macam cara yang ada dalam penyelesaian masalah. Ketika saudara pengen punya penghasilan, maka saudara harus menghasilkan uang. Menghasilkan uang dengan cara apa? Bisa dengan cara bekerja pada orang lain, jadi pegawai negeri mungkin, menjadi pegawai. Yang kedua bisa menjadi karyawan swasta. Bisa juga saudara bekerja sendiri, buka usaha sendiri. Ada pilihan kan? Ada 3 alternatif. Nah, mana yang paling tidak buat saudara? Nah, itu saudara harus tentukan nanti. Nah, ketika saudara memilih, saudara pilihannya harus benar. Nah, maka saudara harus punya kriteria untuk memilihnya itu. Nah, seringkali untuk satu masalah di dunia ini tidak hanya 1-2 pilihannya, banyak. Kadang-kadang banyak sekali itu ya, kadang-kadang, sehingga saking banyaknya itu kita pusing untuk menentukan karena membutuhkan waktu dan tenaga dan biaya nanti dalam memilihnya karena banyaknya alternatif yang ada. Nah, biasanya untuk mengurangi supaya tidak terlalu membingungkan itu dalam pemilihan masalah, dalam memunculkan alternatif tadi bisa tidak terlalu banyak, lalu orang sudah memasang barrier, memasang penghalang gitu ya, untuk menyaring supaya masalah itu tidak terlalu alternatif itu tidak terlalu banyak. Ya. Contohnya dari kemungkinan ada 100 alternatif bisa disaring sedemikian rupa menjadi mungkin 10 saja. Nah, caranya bagaimana itu ya? Nah, saudara menentukan kriteria untuk pemilihan alternatif. Hanya alternatif yang memenuhi syarat saja yang saudara bisa terima. Nah, contohnya ketika tadi saudara ada pilihan untuk pekerjaan, contohnya ada banyak tawaran lowongan pekerjaan di perusahaan, pemerintahan juga banyak, usaha juga banyak. Nah, usaha mana? Perusahaan yang mana? Lowongan pegawai negeri yang mana yang saudara pilih? Dari banyak lowongan yang ada itu. Biasanya semakin hebat seseorang, kualifikasinya semakin baik, maka peluangnya untuk mendapatkan alternatif semakin besar. Nah, semakin besar, semakin pusing juga memilihnya. Gitu ya. Nah, saudara bisa tentukan satu kriteria saja, umpamanya bisa 1, bisa 2, terserah saudara. Contohnya umpamanya saudara pasang kriteria gaji. Berapa gaji yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, saudara bisa pilih, saya minimal gaji harus 10 juta. Karena saya sarjana ya. Sarjana itu gaji minimal rata-rata mungkin 10 juta. Saudara bisa gunakan tuh. Gaji 10 juta itu sebagai kriteria untuk menyaring alternatif yang terlalu banyak tadi. Sehingga nanti mungkin beberapa perusahaan tersingkir karena gajinya di bawah 10 juta. Sehingga saudara tinggal menemukan beberapa alternatif saja. Itu kan meringankan saudara dalam memilih. Nah, itulah kira-kira cara-cara kita menentukan kriteria pemilihan masalah dan penggunaannya seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang kita justru menginginkan munculnya alternatif sebanyak mungkin karena justru kita akan mencari yang baik dari yang terbaik mungkin gitu ya. Ya berarti kriteria ini dilonggarkan saja atau sudah tidak pakai, boleh. Kriteria di awal nih untuk menyaring apa namanya banyaknya alternatif itu bisa dihilangkan. Ya, bisa dihilangkan intinya ya. Sehingga kalau tidak ada kriteria awal untuk menyaring terlalu banyaknya alternatif itu, maka karena tidak ada saringan berarti akan muncul banyak sekali alternatif. Kalau itu yang diinginkan ya nggak masalah, karena mungkin saudara akan punya alat metode untuk menyaringnya dengan lebih cepat. Nah, contohnya nanti ketika masalah itu masalah kuantitatif ya, karena ada metode yang bisa nyaring dengan cepat, nanti saudara belajar di pengambilan keputusan pendekatan kuantitatif ya. Nah, mungkin semester depan saudara akan belajar nanti itu research ya.
Nah, itu diajarkan bagaimana saudara membiarkan saja alternatif itu sebanyak mungkin, lalu saudara menggunakan metode tertentu untuk memilihnya dengan cepat. Nah, karena ada metode yang sudah ada ya, itu nggak masalah, saudara punya alternatif yang makin banyak. Tapi untuk masalah-masalah sosial, masalah yang banyak kualitatif, masalah psikologis, ya, masalah itu agak susah ya melakukan seperti itu. Maka seringkali ada kriteria awal itu. Oke ya, itu kriteria awal. Kemudian yang berikutnya ini ada penyusunan model. Nah, penyusunan model ini memang spesifik untuk masalah yang sifatnya kuantitatif. Ya. Masalah bisnis namanya sifatnya banyak yang kuantitatif, namanya masalah produksi operasi nanti, masalah produk, ya itu seringkali bersifatnya kuantitatif. Masalah keuangan biasanya sifatnya kuantitatif. Nah, bisa diselesaikan dengan penyusunan model untuk mempermudah, sehingga tadi seperti saya jelaskan kriteria awal untuk menahan banyaknya alternatif bisa dihilangkan dengan adanya model yang kita gunakan ini ya, karena modelnya nanti otomatis bisa menyaring dengan otomatis ya semua alternatif yang ada sehingga mendapatkan alternatif yang terbaik. Nah, model itu macam-macam yang digunakan di dunia ini ya. Model itu intinya apa? Model itu intinya adalah penyederhanaan dari kenyataan. Jadi model itu sebetulnya merupakan miniatur dari kenyataan yang ada. Jadi kita ini mencari metode dengan membuat model. Model itu biasanya kita ambil dari yang alam semesta ini juga. Ya, banyak sekali hasil-hasil kreasi manusia itu meniru yang terjadi pada alam semesta ini yang memang itu notabene ciptaan Tuhan. Termasuk yang terjadi pada diri manusia itu sendiri. Lalu kita sederhanakan model itu sehingga mudah difahami lalu mudah digunakan sehingga mempercepat dalam penyelesaian masalah. Itulah manfaat dari model. Nah, contohnya seorang arsitek dan insinyur sipil diminta untuk membangun gedung lantai 100. Gedung berjangkar langit gitu ya. Saja nggak mungkin dia langsung membangun begitu saja. Maka dia harus membuat rencana pembangunan itu termasuk di dalamnya bentuknya, kekuatannya, perhitungan yang lain. Sehingga lalu kemudian terbentuklah nanti suatu model dalam bentuk gambar ya, gambar bangunan itu. Nggak bisa langsung dibangun begitu saja karena terlalu kompleks tuh. Harus direncanakan baik dalam bentuk membuat gambar, memperhitungkan segala macamnya. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk gambar dan perhitungan-perhitungan dalam model matematika. Dan kalau perlu nanti arsiteknya juga yang melihat dari sisi bentuk luarnya itu secara fisiknya menggambarkan dan jalannya dalam bentuk gambar juga bisa juga dalam bentuk maket ya. Nah, maket itu ya artinya bentuk kecil dari gedung tersebut sehingga orang nanti akan melihat bentuk utuhnya itu seperti itu dalam bentuk 3 dimensi atau 4 dimensi. Sehingga orang akan semakin yang punya gedung akan semakin senang, semakin tertarik. Oh, benar seperti itu yang kita inginkan. Di bayangannya itu sudah jelas dalam bentuk model itu. Itu contoh ya, bagaimana penggunaan model dalam menolong kita menyelesaikan masalah. Pada umumnya kita bagi menjadi 3 model ya. Ada model ikonik, model enologi, model analog, dan model simbolik. Ikonik tadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, dalam bentuk gambar dan simbol. Ini juga sering digunakan di komputer. Saudara lihat ya, nih saya tunjukkan contoh ikonik yang lain nih. Word yang ini kita sudah lihat nih di layar saudara ya. Ini ketika kita menggunakan Zoom ini, ketika saya klik di atas tadi muncul kemudian macam-macam gambar ya. Ada gambar speaker untuk mood, terus gambar kamera untuk stop video, security dan sebagainya. Itu ada gambar-gambar. Gambar-gambar itu kalau kita klik namanya, kalau speaker itu kita klik itu maka saudara saya akan bisa mematikan suara saya. Sebetulnya mematikan suara ini harusnya aslinya itu tidak gampang ya. Kalau saudara itu nanti menggunakan program-program zaman dulu yang jadul, seperti ketika saya dulu menggunakan komputer pertama kali tahun 85, nggak bisa kita memerintahkan program untuk
berhenti bersuara ini dengan hanya klik satu tombol aja. Karena satu tombol ini nanti merupakan simbol dari perintah ke program komputer yang rentetannya itu banyak sekali. Nah, karena banyaknya rentetan itu nanti kalau kita perintahkan secara langsung dengan oleh operator itu jadi susah. Contohnya begini, kalau saya dulu menggunakan program aplikasi yang seperti ini, maka saya harus ketik di perintah itu ya, di kolom perintah, ketik, ya, namanya dalam bahasa kita namanya hentikan suara dari pembicara. Jadi pakai kalimat begitu untuk hentikannya itu. Nah, terus baru kita enter. Kalau saya salah tulis, berarti dia akan kalimatnya syntax error gitu kan. Nggak mau dia kalau nggak sesuai dengan perintah itu yang nggak sesuai dengan program yang ada, nggak mau dia diperintah. Susah. Nah, sehingga kita harus berkali-kali, bahkan beberapa kali kita harus mengetik untuk sekedar perintah. Sekarang dengan menggunakan simbol itu ya, dengan menggunakan model ini, model ikonik, perintah itu tinggal kita wujudkan dalam bentuk gambar di layar ini. Lalu itulah yang mewakili kalimat kita tadi itu, kalimat hentikanlah suara dari pembicara di Zoom ini gitu kan ya. Itu tinggal klik aja, tidak usah harus kita ketikkan. Nah, itu artinya penyederhanaan kan, penyederhanaan. Nah, inilah yang bisa dilakukan oleh model tadi. Dengan adanya model ini kita akan bisa sangat terbantu dengan mempercepat penyelesaian masalah. Itulah kenapa komputer itu bisa mempercepat penyelesaian masalah, karena dia bisa mempercepat semua proses itu dengan cara lebih sederhana. Kelihatannya sederhana di kita, tapi sebenarnya yang pembuat program itulah yang membuat sederhana sehingga mempercepat itu. Nah, kalau saudara bisa membuat model seperti ini, langkah enaknya ya kita semua masalah bisa selesai dengan mudah dan cepat. Oke, itu model ikonik. Nah, model analog itu model yang kita melihat mencerdaskan sesuatu karena kesamaan sifat. Contohnya begini, kalau saudara belajar ilmu kesehatan atau kedokteran atau biologi mengenai anatomi manusia, saudara pengen melihat atau fisiologi yang ada dalam tubuh manusia, anatomi fisiologi, maka saudara akan belajar umpamanya bagaimana aliran darah itu berlangsung di tubuh manusia. Nah, siapa yang mengalirkan kok darah itu bisa bergerak dari organ ke organ yang lain itu ya. Nah, saudara bagaimana caranya? Saudara harus tahu betul itu secara nyata. Apakah sudah bedek sudah ambil manusia kemudian sudah belah dadanya, kemudian dilihat jantungnya, dilihat pembuluh darahnya begitu. Ya bisa mati manusia, nggak ada manusia yang mau digitukan dalam keadaan hidup. Dalam kondisi mati itu darah nggak akan kelihatan ngalir, jantung nggak kelihatan berdenyut, jadi saudara nggak tahu bagaimana jantung itu berdenyut nanti. Nah, itulah ya seperti itu seringkali ya. Ada kesulitan kita untuk memahami sesuatu kalau langsung pada objek yang bersangkutan. Makanya dibuatlah model untuk menjelaskannya itu. Nah, sehingga dibuatlah model umpamanya dalam bentuk analog patung gitu ya. Untuk anatominya ya, gerakannya itu dari jantung menuju ke tubuh, seluruh tubuh balik ke jantung itu nanti bisa dibuatkan model seperti pompa gitu ya, pompa ya dengan aliran-aliran air di dalam pipa-pipa dari pipa yang besar menjadi pipa yang kecil dan seterusnya balik nanti ke pompa yang bersangkutan dan seterusnya. Nah, pompa itu dianggapnya sebagai jantung. Nah, artinya kenapa? Karena fungsinya mirip dengan jantung. Mirip itulah namanya analog, ya, mirip dengan jantung. Nah, kita bisa menjelaskan aliran fungsi jantung itu dengan analogi pompa tersebut. Sehingga model jantung digantikan dengan pompa. Oke ya, jadi itu. Model simbolik. Nah, model simbolik ini kita menggunakan gambar yang dalam bentuk angka ya. Ya grafik tapi contohnya angka sama huruf biasanya begitu. Nah, model inilah yang sering disebut sebagai model matematis. Nah, ilmu ekonomi akan banyak menggunakan model yang nomor 3 ini. Ya. Nah, ilmu ekonomi akan menggunakan nomor 3, termasuk pembicaraan nanti yang kita sebut model optimasi
pengambilan keputusan juga menggunakan model simbolik ini. Oke. Model gambar bisa kita pakai, bisa ya. Di ekonomi seringkali ada model grafik-grafik gitu kan ya. Grafik untuk menggambarkan permintaan, perilaku permintaan dan penawaran ya. Dalam bentuk grafik kartesius itu XY itu ya. Itu juga model ikonik itu namanya ya. Oke ya, jadi itu nah, jangan lupa ya, jadi ekonomi akan menggunakan model yang simbolik. Ini contoh model simbolik ya. Nah, karena ini penting buat kita karena orang ekonomi ya saya kasih contoh di buku ini dalam bentuk persoalan ekonomi. Nah, di sini kalau kita lihat persoalan produksi ya. Bagaimana perusahaan memiliki beberapa produk kemudian pengen mengetahui dari sisi keuangannya dia menghasilkan keuntungan yang seberapa banyak dari bermacam-macam produk yang ada. Nah, ini untuk sederhananya kita cari dua produk aja, itu produk sendal dan sepatu. Nah, perusahaan menghasilkan dua macam produk sendal dan sepatu. Nah, lalu dia ingin mengetahui seberapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh ya bisa atau berarti keuntungan yang bisa diperoleh itu berarti kan maksimal ya. Maksimal yang diperoleh dari usahanya itu. Nah, maka dia nanti bisa membuat model untuk itu ya. Namanya itu model linear programming ya. Nah, model linear programming itu tentunya membutuhkan berbagai macam informasi ya untuk bisa menjembat jadi model. Nah, ini informasi yang dibutuhkan apa? Karena kalau linear programming itu bentuknya seperti ini nanti modelnya. Saya lihat aja langsung ini modelnya ya. Ya, ini dalam bentuk rumus seperti ini. Nah, ya dan ini rumus seperti ini. Rumus matematika. Jadi ada namanya variabel, ada variabel itu sesuatu yang ingin kita ketahui, lalu ada parameter. Parameter itu sesuatu yang harus diketahui. Ada yang akan diketahui dan harus diketahui. Kira-kira seperti itu. Makanya kita harus ketahui dulu parameternya apa. Nah, parameternya apa itu adalah kontribusi, keuntungan, lalu penggunaan sumber daya seperti ini ya. Nah, ini makanya informasi yang 1, 2, 3 itu adalah untuk mengetahui itu. Banyaknya sumber daya yang kita miliki. Kalau kita tahu masalah-masalah itu tadi, informasi itu, maka kita bisa membuat model. Nah, ini informasinya ada, lalu kita buatkan model untuk menghitung keuntungan. Nah, modelnya seperti ini. Coba perhatikan modelnya. Jadi dari informasi yang ada itu kita tahu X1 katakanlah sendal, X2 ini namanya sepatu. Jadi, keuntungan yang kita peroleh itu ya dengan cara menjual sendal dan sepatu. Nah, sekarang berapa sendal dan sepatu itu akan menghasilkan keuntungan? Ya tergantung dari kontribusi sumbangan masing-masing sendal dan sepatu. Nah, ini sumbangannya ketahuan di sini dari angka yang di atas tadi ya, ini dari data yang di atas itu 4.680. Sedangkan sepatu 5.950. Nah, jadi nanti banyaknya keuntungan yang diperoleh tergantung dari banyaknya sepatu dan sendal yang dihasilkan. Nah, dengan kombinasi seperti ini keuntungannya, maka berapa sendal dan sepatu yang harus dihasilkan? Nah, itu tergantung juga dari kemampuan perusahaan dalam apa? Dalam menyediakan bahan-bahan atau sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan sepatu. Nah, ini batasan sumber daya ini dilakukan dengan cara rumus seperti di bawah ini. Tahap 1, tahap 2, 3. Ini batasan sumber daya. Itu penggunaan mesin ini ya. Ada mesin untuk membuat sul, ada mesin untuk membuat bagian atas, dan ada yang untuk digunakan untuk menyatukan yang ketiga. Nah, masing-masing ini kan memberi kapasitas. Kita hitung kapasitasnya, kemudian kita buat rumus seperti ini, maka muncullah fungsi batasan. Nah, dari fungsi batasan ini nanti kita akan menggunakan model linear programming untuk diselesaikan secara matematis. Nah, dalam bentuk grafik. Nah, nanti penyelesaiannya itu ya nanti bisa menggunakan komputer, bisa juga menggunakan penyelesaian manual. Nah, tentu saja penyelesaiannya bukan dibicarakan di sini ya. Nanti kita bicarakan di mata kuliah namanya operational result. Ini kita hanya memberikan contoh model. Inilah modelnya. Ya. Ini modelnya. Ini namanya model matematis. Ya, model matematis sampai di sini. Model ini bisa diselesaikan nanti dengan komputer maupun dengan cara manual. Kalau sudah paham matematika. Ini contoh model matematis.
Kemudian setelah itu untuk lihat ya, untuk membuat model seperti ini kita butuh parameter ukuran. Ini ukurannya ada angka-angka di sini ya. Ini ukurannya ada angka-angka, ada dalam bentuk uang, ada dalam bentuk namanya berat. Ya, di sini sudah lihat ini ada kita menggunakan bahan-bahan atau kita bisa menggunakan jam, menit untuk proses dan sebagainya. Ada parameternya, jam, ada ukurannya, skalanya, yaitu dalam bentuk angka. Angka yang seperti apa yang kita pakai? Nah, ini harus ditentukan. Karena kalau sudah mau melihat model matematis seperti ini, maka ukurannya, skalanya harus berdasarkan skala matematika. Nah, contohnya kalau sudah pengen melihat keuntungan, berarti kan kita bisa menggunakan ukuran uang, gitu kan? Nah, parameternya uang. Dengan skala apa? Nah, skala mutlak mungkin ya, dalam bentuk rupiah dengan skala mutlak seperti itu. Oke, itu parameter. Oke, silahkan saudara, tadi sudah lewat 5 menit nih, saya akan waktunya tinggal sebentar, saya akan siap-siap untuk di print screen. Ada 2 halaman nih, saya halaman pertama nih ya, siap persiapan. Saya semuanya siap, tampilkan wajah di video, bukan di foto ya. Faisal nih, itu masih foto ini ya. Videonya kemana Faisal? Nah, ya semuanya. Satu, ayo. Kasih apa-apa nih. Cepat. Masuk. Ya. Siti Sadah. Siti Resti, mana tampilan wajahnya? Yuk, 1, 2, 3. Udah ya. Nah, sekarang yang halaman berikutnya. Bentar ya. Jangan keluar dulu. Saya masuk halaman yang berikutnya nih. Oke, halaman berikutnya. Ini masih ada siapa ini? Melawati yang enggak nonton. Monira ya. Difai, Devi Lestari, Pipit, Anissa, Zainul Abidin. Ayo tampil. Zulkifli itu tampil foto doang nih. Mana videonya? Ayo cepat. Kasih waktu dari tadi kok. Mila, Moniara, Rifai, belum tampil gambarnya. Nada sama Zulkifli masih foto nih ya. Sevia, ayo cepat. Ini Al Fajriyah mana? Ayo. Nah, yuk. Videonya dihidupin. Pasang muka yang baik. Nofrizal tuh lihat apa tuh ke atas tuh. Lihat ke saya itu, lihat ke layar tuh kan, lihat ke kamera biar nggak terlalu kelihatan melongo ya. Ayo yang lain cepat. Zainal, Anissa, Mila, Rifai, Dewi, Pipit. Mana nih pada yang lain-lain? Ya, saya tinggal loh ya. 1, 2, 3 ya. Pasang muka yang benar. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke ya. Kita lanjutkan. Masih ada waktu beberapa menit ya. 5 menit lagi. Oke, kita tadi sampai kepada
penentuan parameter. Nah, setelah parameter ditentukan, pencarian atau penyusunan alternatif ya. Nah, alternatif ini tadi sudah kita jelaskan, kalau terlalu banyak kita saring dengan adanya kriteria. Kalau enggak ya kita biarkan saja semua alternatif muncul gitu ya, sebisa mungkin. Tentu saja banyaknya alternatif yang muncul itu tergantung dari kemampuan kita ya dalam menangkap alternatif yang ada. Orang-orang yang maaf ya dari sisi pengetahuan sedikit atau bodoh gitu ya, maka akan semakin sedikit alternatif yang muncul. Nah, itulah maka kenapa saudara harus banyak belajar. Orang Islam diwajibkan selalu terus belajar terus menerus itu supaya saudara itu banyak alternatif ya, penyelesaian masalah sehingga pilihannya itu banyak. Orang yang bodoh ya cenderung mungkin hanya melihat satu-satunya cara, sehingga kalau satu cara itu nggak berhasil dia putus asa, itu nggak benar, itu kan masih banyak cara yang lain ya. Oleh karena itu saudara harus menemukan berbagai macam cara yang sehingga ada pilihan, nanti kalau satu gagal bisa ada satu yang lain. Tapi kalau saudara mau memilih pertama kali ya pilih yang terbaik dulu untuk menyelesaikan masalah. Kalau sudah punya alternatif, carilah alternatif sebanyak-banyaknya. Nah, ini pengalaman, ilmu pengetahuan, kreativitas, kecerdasan orang dalam berpikir, dalam menangkap gejala-gejala masalah-masalah dan tanda-tanda yang ada, itu akan semakin menentukan banyaknya alternatif yang setelah saudara ketemu alternatif itu ya nanti intinya akan dipilih. Tapi sebelum memilih itu kita harus punya kriteria untuk memilih. Kalau tadi itu kriteria untuk menyaring alternatif, untuk membatasi alternatif di atas yang A5 ya. Sekarang di A9 ini kita menentukan kriteria untuk memilih alternatif. Jadi ini sudah untuk memilih. Artinya kriteria ini akan bisa menghasilkan satu pilihan yang terbaik. Maka ini harus kita pikirkan baik-baik kriteria yang kita gunakan. Nah, kriteria ini memang sifatnya subjektif kadang-kadang ya. Bisa juga sifatnya objektif sesuai dengan ilmu pengetahuan, tergantung dari persoalan yang dihadapi. Seperti persoalan-persoalan jodoh mungkin sifatnya subjektif, tapi persoalan-persoalan yang lain mungkin mengenai ilmu pengetahuan nanti bisa bersifat objektif. Ya. Nah, intinya kriteria ini akan menentukan. Kalau kriterianya yang berbeda, kriteria berbeda bisa menentukan hasil yang berbeda. Oleh karena itu hati-hati dalam memilih kriteria. Ini kalau saya kasih contoh kriteria yang sifatnya objektif ya. Bila manajer ingin membeli komputer, maka akan banyak pilihan komputer yang ada. Maka untuk memilihnya dia harus memiliki kriteria. Contohnya terkenal atau tidaknya mereknya, harganya berapa, pelayanan penjualnya, keandalannya. Nah, ini nanti masing-masing kriteria ini nanti kan dia bisa dikasih penjelasan ya. Harga berapa, harganya kita mau cari yang murah atau yang justru yang mahal, itu tergantung dari kita. Ya. Pelayanan penjualnya itu ada atau tidak, kehandalannya seberapa, umurnya seberapa, bagaimana kecepatannya dan sebagainya. Nanti bisa dilihat kriteria itu, lalu kriteria itu kita gunakan dalam memilih merek-merek komputer yang ada. Nah, kadang-kadang kriteria ini masing-masing bobotnya bisa berbeda-beda. Makanya harga mungkin buat industri, buat perusahaan itu menjadi bobot yang paling besar. Seperti ketika saudara memilih jodoh, mungkin agama jadi bobot yang paling besar. Lalu yang berikutnya nanti bisa wajah, bisa keturunan, bisa harta kekayaannya dan sebagainya. Nah, itu pembobotan namanya. Nah, pembobotan ini kriteria yang penting saudara kasih bobot lebih besar. Nah, pembobotannya bisa macam-macam, bisa menggunakan angka mutlak, bisa menggunakan persentase, ya kan? Nah, terserah nanti ya. Seperti ini contohnya ya. Untuk terkenal tidaknya merek bobotnya 1, harga bobotnya 3, pelayanan penjual bobotnya 1, sedangkan kehandalan bobotnya 5. Oke, jadi seperti itu. Lalu baru dinilai alternatif itu nanti ya dengan berbagai macam cara. Nah, terus kemudian setelah itu ini ada